talking to the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu algoritma klasifikasi dari kecerdasan buatan, yaitu K-nearest neighbors. Selamat menyaksikan. K-nearest neighbor adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning di mana hasil dari instansi yang diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Algoritma K-nearest network ini menggunakan network classification sebagai hasil prediksi nilai instansi yang baru. Pada bagian berikutnya, kami akan menjelaskan tentang prinsip kerja K-nearest network atau KNN. KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi, K tetangga atau network terdekatnya dalam data pelatihan atau data trainingnya. Dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Data training diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, yang mana masing-masing dimensi menjelaskan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data training. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas K atau titik hitam. Kelas K merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada K buah tetangga terdekat titik tersebut. Klasifikasi terdekat, nearest network classification. Data baru yang diklasifikasi selanjutnya diproyeksikan pada ruang dimensi banyak yang telah memuat titik-titik C data training. Proses klasifikasi dilakukan dengan mencari titik C terdekat dari C baru, nearest network. Teknik pencarian tetangga terdekat yang umum dilakukan dengan menggunakan formula jarak Euclidean. Berikut beberapa formula yang digunakan dalam algoritma KKN. Euclidean distance. Jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Ada pula rumusnya, D sama dengan X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Hamming distance. Jarak Hamming adalah cara mencuri jarak antara dua titik yang dihitung dengan banyak vektor binar yang dibentuk oleh dua titik tersebut dalam blok kode binar. Manhattan distance. Manhattan distance atau taksikap geometri adalah formula untuk mencari jarak D antar dua vektor P, Q pada ruang dimensi N. Minkowski distance. Minkowski distance adalah formula pengukuran antara dua titik pada ruang vektor normal yang merupakan hibridasi yang mengeneralisasi Euclidean distance dan Manhattan distance. Mencari dekat atau jauhnya jarak antara titik pada kelas K. Untuk mencari dekat atau jauhnya jarak antara titik pada kelas K, biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Formula untuk mencari jarak dua dimensi. Oke, selanjutnya cara kerja KNN. Yang pertama, tentukan parameter K, di mana K merupakan jumlah dari tetangga. Yang kedua, hitung jarak data baru yang ditanyakan dengan seluruh sampel dari data training. Ketiga, urutkan seluruh jarak berdasarkan jarak minimum dan tetapkan tetangga sesuai dengan nilai K. Yang keempat, sesuaikan klasifikasi dari kategori Y dengan tetangga yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, gunakan kelas dengan jumlah terbanyak sebagai dasar menentukan kelas dari data baru yang ditanyakan. Selanjutnya, saya Bina Nur Fadilah dengan rekan saya Fadilin Azhari akan menjelaskan tentang perhitungan K-nearest network dengan studi kasus lokasi rumah. Oke, di sini sudah ada dataset, yaitu dataset lokasi rumah dengan atributnya yaitu rumah, garis lintang, garis bujur, dan lokasi. Dari dataset ini terdapat independen variabel, yaitu variabel yang nilainya tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya yaitu ada dependent variabel, yaitu variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu lokasi. Langsung saja di sini sudah ada dataset dari rumah A sampai J. Kemudian yang ditanyakan yaitu rumah X dengan garis lintang 19 dan garis bujur 25.
apakah rumah tersebut masuk ke dalam kota atau masuk ke dalam kabupaten. Langkah yang pertama, kita harus menghitungnya dengan rumus D akar X2 kurang X1 ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Mohon maaf, di sini X2 dikurang X1 kuadrat. Nah, X2 dan X1 ini di mana X2 dan Y2 adalah nilai dari data yang ditanyakan, yaitu data rumah. Dan X1 dan Y1 ini adalah nilai dari tetangga yang telah ada. Masuk ke dalam rumus, yang pertama kita harus menghitung nilai dari rumah A. Oke, yang pertama, this D1 X2. X2-nya adalah 19. Kita ambil dari data rumah yang ditanyakan, yaitu rumah X, dikurang X1-nya yaitu data dari para tetangga, terutama tetangga A, garis lintangnya 11 kuadrat, ditambah Y2. Y2 adalah garis bujur dari rumah X 25 dikurang Y1. Y1 adalah garis bujur dari rumah A pangkat 2. Oke, dari perhitungan ini 19 dikurang 11 pangkat 2 ditambah 25 dikurang 26 pangkat 2, hasilnya yaitu akar 64 ditambah 1 sama dengan, langsung saja kita totalkan, yaitu 8,06. Data pertama kita telah selesai. Lanjut ke data kedua, yaitu rumah B. X2 tetap, yaitu 19 dikurang X1 yaitu garis lintang dari rumah B 15 pangkat 2 ditambah Y2 yaitu 25 dikurang dengan Y1 yaitu nilai garis bujur dari rumah B. Oke, setelah disederhanakan maka hasilnya adalah 5,65. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap rumah C. X2-nya yaitu 19 dikurang X1-nya yaitu 19 ditambah dengan Y2-nya yaitu 25 dikurang Y1 yaitu 28. Maka setelah disederhanakan hasilnya adalah 3. Kita lanjut ke rumah D. X2-nya tetap 19 karena ini adalah data dari rumah X. X2-nya kita lihat rumah D, garis lintangnya 18. Y2-nya 25 dikurang dengan Y1 dari rumah D 30 pangkat 2. Oke, setelah disederhanakan maka hasilnya adalah 5,09. Selanjutnya kita melakukan perhitungan di rumah E. Rumah E, X2-nya tetap 19. X1-nya, kita lihat X1-nya yaitu 16. Y2 25
dikurang dengan Y1. Y1 dari rumah E adalah garis bujur dari rumah E yaitu 26. Setelah disederhanakan maka dapatlah hasil 3,16. Oke, selanjutnya untuk penjelasan atau perhitungan dari rumah F sampai dengan rumah J akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Fadil Azhari. Terima kasih. Oke, sebelumnya rekan saya dengan Fadila udah membuat jarak antara rumah X dengan 5 rumah pertama yang ditambah ini. Selanjutnya saya Fadil Azhari akan melanjutkan untuk menghitung jarak antara rumah X dengan 5 rumah yang selanjutnya. Masih menggunakan rumus sama, yaitu jarak antara dua titik ini adalah akar dari kuadrat X2. X2 itu adalah data yang terbaru dikurang data yang akan dihitung, ditambah juga sama kuadrat dari data yang baru ini dikurang data yang akan dihitung. Maksudnya data yang sudah ada ditambah. Oke. Selanjutnya untuk jarak dari X titik X dengan rumah F. Oke. Diketahui tadi garis lintangnya itu 19 dan F itu ada 23. Jadi kita bisa buat di sini adalah akar dari 19 dikurang 23 dikuadratkan ditambah garis bujur dari rumah X itu adalah 25 dan garis bujur dari rumah F juga 25. Bisa ditulis sebagai 25 dikurang 25 dikuadratkan. Oke. Lin. Nanti di sini ya. 19 dikurang 23 itu minus 4. Jika dikuadratkan itu jadi akar 4. Maksudnya bukan 4. Ini sini ada kesalahan dalam penghitungan. 19 kurang 23 itu minus 4. Jika dikuadratkan itu adalah 16. Ditambah 25 dikurang 25 itu 0. Jika dikuadratkan itu pasti 0. 16 ditambah 0 sama dengan 4. Oke, itu tadi jarak antara rumah X dengan rumah F. Selanjutnya jarak antara rumah X dengan rumah G. Oke. Dengan tadi 19 dikurang 25 ditambah 25 dikurang 22 sehingga 36 minus 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat dari 9 itu sama dengan akar 45. Akar 45 dikira-kirakan menjadi 6,7. Selanjutnya itu jarak dari rumah X ke rumah H. Rumah H ini adalah garis X1 nya atau garis bintang itu 21 dan garis bujurnya atau Y1 nya itu 24. Jadi kita bisa langsung saja akar dari 19 dikurang 21 dikuadratkan ditambah 25 dikurang 24 dikuadratkan sama dengan 19 kurang 21 minus 2 dikuadratkan jadi 4. Akar 4 ditambah 1 sehingga menjadi akar 5. Itu bisa dikira-kirakan sebagai 2,23. Selanjutnya untuk jarak antara rumah X dengan rumah I, yaitu distance D9. Itu garis bintangnya X1 nya itu 23 dan Y1 nya itu 25.
Sehingga kita bisa langsung aja (19 kurang 21), 19 kurang 23 kuadrat ditambah 25 kurang 25. Ini sudah pasti 0 karena bilangan sama. Ini 19 kurang 23 itu minus 4 kuadrat itu 16. Jadi akar 16 sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah jarak antara rumah X dengan rumah 10 atau rumah J. Kita bisa tulis di sini D10. Garis lintangnya X samping itu 29. Kita bisa langsung saja 19 dikurang 29. Dan Y1 nya itu adalah 24. 25 dikurang 24 kuadrat. Di sini ini 19 kurang 29 itu minus 10. Kalau itu berarti 16 minus ada 100. 25 kurang 24 ada 1, kuadrat ada 1. Jadi 100 ditambah 1 itu sama dengan akar 101. Itu kita bisa buat sebagai 10,04. Oke. Kita sudah menemukan jarak antara rumah X dengan ke-10 rumah yang di tabel ini. Selanjutnya kita urutkan dulu jarak minimum atau nilai terkecil dari jarak antara rumah X dengan beberapa rumah ini. Oke, kita bisa identifikasikan sekarang. Dari semua ini 8,06, 8,05, 5,65, 3, 5,09, 3,16, 4, 6,7, 2,23, 4, dan 10,04. Menemukan nih hasil nilai-nilai dari atau jarak lah bilangnya, jarak dari rumah X ke 10 rumah ini. Jadi kita bisa langsung saja. Oke, dan dari yang ini yang terkecil adalah jarak antara rumah X dengan rumah H, yaitu sebanyak 2,23. Kita bisa langsung tuliskan aja sebagai pertama yang paling dekat. Oke, selanjutnya yang kedua terdekat, yaitu ini D3, jarak antara rumah X dengan rumah C, yaitu sebanyak 3. Kita bisa langsung saja 2. Yang ketiga terkecil adalah ini 3,16. Yang keempat adalah ini jarak antara rumah X dengan rumah I dan juga jarak antara rumah X dengan rumah F. Jadi kita bisa langsung saja di sini 4. Ini juga 4. Yang kelima adalah ini 5,09, yaitu jarak antara rumah X dengan rumah keempat, yaitu rumah D. Yang keenam adalah ini jarak antara rumah X dengan rumah B. Yang ketujuh adalah 6,7, jarak antara rumah X dengan rumah G, distance 7. Yang kedelapan adalah ini, jarak antara rumah X dengan rumah A. Dan yang paling jauh itu jarak antara rumah X dengan rumah J, itu sebanyak 10,04. Oke, kita sudah mengurutkannya dari yang paling kecil sampai yang terjauh. Oke, selanjutnya untuk menentukan apakah rumah X ini bagian dari lokasi kota atau kabupaten adalah kita menentukan K-nya dulu. Perlu diketahui bahwa kita harus berhati-hati dalam menentukan K-nya karena satu saja berubah. Misalnya dari 3 menuju 4 itu bisa saja
menghasilkan jawaban yang berbeda. Oke. Pada studi kasus kali ini kita akan menggunakan K-nya itu sebanyak 4, yaitu kita mengambil 4 data terdekat dari 4 data terdekat dari tabel ini. Oke, kita sudah identifikasikan tadi. Ini yang pertama, D8, D3, D5, dan oke, terdapat dua ini yang sama. Terdapat dua jarak, dua distance yang nilainya sama. Oke, ketika ada dua ini, kita tengok dari tabel. Distance 6, F. F ini masuk kabupaten. D9 ini juga masuk kabupaten. Jadi kita bisa pilih salah satu dari dua ini. Kita pilih misalnya D6. Oke. Jadi kita tadi ada D8. D8 yaitu titik H. Titik H itu terus titik C. Yang ketiga itu titik E. Dan yang keempat adalah titik F. Oke. Karena sama dengan 4 kita sudah menentukan 4 titiknya. Oke, kita lanjut ke menentukan posisinya, itu lokasinya apakah dia masuk kota atau kabupaten. Kita lihat titik H. Titik H itu adalah kabupaten. Titik C adalah kota. Titik E adalah kota. Dan titik F adalah kabupaten. Oke. Karena dia ada dua data kota dan dua data kabupaten, itu kita masih belum bisa untuk menentukan hasilnya itu dari mana. Maka apakah dia masuk kota atau kabupaten. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah mengurangi K-nya atau menambahkan K-nya. Pada kasus ini saya akan mencoba untuk mengurangi K-nya jadi 3. Jadi kita hanya mengambil 3 data pertama. Jadi kita bisa hapus F ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada 3 titik tadi ya, A, C, E. Kita udah tahu kan, H itu kan kabupaten, C itu kota, dan E itu adalah kota. Karena kota lebih banyak daripada kabupaten, dengan perbandingan 2 berbanding 1, maka kita bisa simpulkan adalah rumah X ini berlokasi di kota. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kami. Lebih dari dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.